pertanyaannya. Inilah yang ditanyakan kepada bayi-bayi tersebut. Ayat ini dipisahkan dari ayat sebelumnya. Padahal secara makna ayat ini dan ayat sebelumnya adalah satu kesatuan. Karena inilah isi pertanyaannya. Apa tujuannya dipisah? Tujuannya adalah agar kita terdiam sejenak untuk bersiap mendengarkan pertanyaannya. Bi ayyi dzambin kutilat, karena dosa apakah dia dibunuh. Dzambun tersusun dari huruf zal, nun, ba, yang mana dia menunjukkan makna tabi', yaitu yang mengikuti. Maka dari itu ekor hewan dalam bahasa Arab disebut dengan zanab. Zanabul ibil artinya ekor unta. Mengapa dia disebut dengan zanab? Karena ia terletak di bagian paling akhir, di bagian paling belakang dari tubuhnya. Dan komet atau bintang yang berekor dalam bahasa Arab disebut dengan mudhannab. Karena secara bahasa mudhannab artinya yang selalu diikuti. Dan nasib seseorang atau jatah seseorang itu disebut dengan dzanub. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ. Maka sungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu terdapat jatah siksaan semisal dengan jatah teman-teman mereka. Maka dosa itu disebut dengan dzambun karena ia menunjukkan sesuatu yang hina, yang tidak berharga, sebagaimana ekor hewan yang dianggap bagian yang tidak memiliki nilai, sehingga seringkali ekor hewan itu tidak dikonsumsi atau dibuang. Dan hal ini juga untuk menunjukkan bahwa dzambun atau dosa itu adalah sesuatu yang melekat kepada pemiliknya dan tidak mungkin terpisahkan. Kita perhatikan lafadz dzambun di sini, bi ayyi dzambin kutilat. Dia muncul dalam bentuk nakirah. Hal ini untuk berfungsi sebagai penafian total terhadap dosa-dosa yang dimiliki oleh sang anak. Adakah dia memiliki dosa meskipun hanya secuil? Maka pertanyaan ini sejatinya adalah bukan untuk dijawab, karena Allah Ta'ala alimul ghaib, maha mengetahui atas perkara-perkara yang tidak nampak. Tujuannya semata-mata adalah untuk menghinakan si pelaku sehina-hinanya. Dan sebagai bentuk kemurkaan Allah Ta'ala yang begitu besar. Tatkala Allah Ta'ala sudah murka terhadap seorang pelaku kezaliman, yang mana kezalimannya ini di atas rata-rata, ya, kezaliman yang paling besar, maka Allah Ta'ala akan buat mereka bungkam dan kemudian bertanya kepada korbannya, bukan kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan amarah, kemurkaan Allah yang begitu besar. Itu pula yang Allah lakukan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tatkala beliau dijadikan Tuhan dan disembah oleh manusia, maka Allah tidak bertanya kepada penyembahnya, akan tapi bertanya kepada yang disembah, yaitu kepada Nabi Isa itu sendiri. Hal ini menunjukkan kemurkaan yang tidak terbendung, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Dan tatkala Allah Ta'ala bertanya kepada Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku ini sebagai dua Tuhan selain diriku, ya, selain Allah Ta'ala. Tentu Allah tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak mungkin melakukannya. Tidak tertutup bagi Allah hal-hal yang gaib, allamul ghuyub. Sebagaimana Allah pun tahu bahwa anak perempuan itu tidaklah berdosa sedikit pun. Ya. Tapi apa tujuan pertanyaan ini? Adalah untuk menghinakan para pelakunya. Apa yang dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam? Beliau menjawab, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika memang aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau sudah lebih dahulu mengetahuinya tanpa aku menjawabnya. Maka tujuan Allah Ta'ala bertanya kepada para korban ini adalah li'ihanati fa'ilih, yakni untuk menghinakan, menjatuhkan para pelakunya. Adakah sedikit saja dosa yang diperbuat oleh anak-anak ini, oleh bayi-bayi ini, sampai-sampai dia harus engkau bunuh?